Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Di video kali ini saya mau membuat sebuah rangkaian saklar on off untuk lampu utama CBR 250RR ataupun CBR 150R K45R ya, yang batok headlampnya itu mirip dengan kakaknya yang CBR 2,5. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengulas untuk pembuatan saklar on off yang menggunakan relay dan juga tanpa relay ya. Nah, di sini untuk yang tanpa relay, nah teman-teman bisa lihat di headlampnya. Nanti saya ambil dulu untuk batoknya ya. Nah, jadi ini PCB dari headlampnya. Saya sudah pernah ulas di video sebelumnya tentang jalur-jalur dan wiringnya. Silahkan teman-teman nanti tonton ya untuk videonya, untuk wiring dari headlamp CBR 250RR ini. Nah, untuk memutus lampu utama, arus yang kita putus adalah di kabel warna, kalau teman-teman lihat soket di headlampnya ini ya, untuk kabelnya itu warna biru garis putih. Nah, ini untuk kunciannya, posisinya kalau kita lihat dari kiri, nomor 3 ya, dari kiri 1, 2, 3. Nah, ini kabel warna biru garis putih, arusnya adalah arus 12 volt setelah kunci kontak ya. Nah, ini melalui spring dulu yang ada di bagian jok dekat aki ya. Nah, jadi arusnya yang teman-teman putus yang biru garis putih, kemudian nanti bisa teman-teman pasang saklar on off, bisa yang model seperti ini juga bisa, ataupun model yang kecil seperti ini juga bisa. Terserah teman-teman, nanti pilih aja tombol yang mana yang bagusnya ya. Kalau tanpa mengganti saklar ya, tanpa mengganti holder kiri, nah bisa teman-teman ambil seperti ini. Jadi yang biru garis putih itu dipotong, nantinya dipotong dan satunya masuk ke potongan ini yang dari headlamp dan juga yang menuju ke batok, dan juga kabel menuju ke bodi nanti disambungnya ke soket ini. Nah, cuman nanti kendalanya kalau kita rangkai tanpa relay seperti ini ya, tanpa relay. Jadi ketika pas beam ke lampu dalam keadaan off itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus dinyalakan dulu saklar on off-nya, baru kita bisa dim untuk lampu jauhnya ya. Nah, di sini saya mau membuatkan rangkaian relay untuk dimnya, karena CBR 250RR ini untuk lampu dim dia bermain masa ya. Masanya itu bukan masa lampu jauh, tapi masa semacam untuk T-grill, untuk T-grill ya. T-grill di komponen modul di dalam ini. Nah, jadi walaupun kita kasih arus plus, kemudian kita kasih masa di lampu jauhnya di kabel biru polos, warna kabelnya itu warna biru polos ya, untuk T-grill dari saklar kirinya ini ada di bawahnya di sini. Nah, bentar ya. Nah, ada di area sini untuk kabel biru polos. Kalau kita balik ini di bawah biru garis putih. Nah, ini yang berasal dari holder sebelah kiri ya. Jadi kalaupun kita kasih arus massa, kalau yang kabel biru putihnya ini kondisinya terputus, untuk lampu jauh di sini tidak bisa berfungsi atau tidak bisa menyala. Nah, jadi makanya kita buat rangkaian semacam relay yang mana fungsinya nanti ketika kita dim, walaupun posisi tombolnya off, dia masih tetap bisa menyala. Nah, untuk rangkaiannya teman-teman bisa lihat nanti sambil saya terangkan juga. Nah, ini bisa teman-teman screenshot. Oke ya. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Ini kita anggap kabel soket yang dari body ya, soket headlamp yang dari bodinya. Sementara yang sebelah sini soket headlamp yang menuju ke batok atau ke modulnya yang di dalam batok ini seperti ini ya. Nah, soket yang seperti ini, soket jantan. Di sini teman-teman putus. Nah, ini sudah saya buatkan
putus seperti ini. Satu masuk ke tombol on off. Nah, tombol on off nya di sini sebagai contoh saya gunakan tombol on off yang seperti ini aja ya. Nah, yang seperti ini. Jadi dari yang dua ini yang setelah kita potong ya, ini kabelnya yang biru garis putih atau B wet ya, blue wet. Ini kita potong, satu masuk ke tombol on off dan satunya lagi sama ya, masuk ke pin yang sebelahnya. Jadi kedua-duanya tetap masuk ke pin sebelahnya. Kemudian untuk mengaktifkan dimnya agar ketika tombol ini posisi off agar tetap bisa menyala. Nah, di sini kita buatkan relay kaki 5, relay kaki 5 yang kecil ini aja udah cukup ya. Nah, karena kita hanya untuk on off lampu bawaan motor. Lampu bawaan motor itu untuk wattnya dia sangat kecil ya. Jadi untuk relay yang sebesar ini masih sanggup. Nah, untuk pemasangannya jadi seperti ini kaki relay. Mana ya? Nah, ini relay yang belum. Di kaki relay ini ada kaki yang 3 berjejer seperti ini dan di atasnya ada 2 ya. Nah, ini seperti ini. Yang di bawah ini kakinya yang 3, yang ini yang 2 ya di atas. Jadi cara pengambilan arusnya seperti ini teman-teman. Untuk tombol on off yang arusnya dari soket headlamp. Nah, yang dari soket headlamp ya, bukan yang menuju ke batoknya. Yang sudah kita potong yang dari headlamp. Ini kan nanti masuk ke tombol on off 1 dan kita kasih cabang masuk ke kaki kom dan juga kita jumper dengan kaki coil 2. Nah, jadi kaki yang di pinggir-pinggir ini dari relay. Nah, kaki yang pinggir sebelah sini dan pinggir sebelah sini ini adalah kaki coil ya, coil 1 dan coil 2. Nah, teman-teman bisa ambil dari kaki coil 2 ini dan ini kaki komnya. Nah, ini bisa teman-teman jumper ya. Ini teman-teman jumper, kemudian digabung juga dengan kabel yang menuju ke tombol on off. Nah, setelah itu lanjut yang ke berikutnya. Untuk yang keluaran dari tombol on off nantinya ini akan terhubung masuk ke headlamp, ke batok utamanya ya, ke soket yang jantan seperti ini. Kemudian di sini teman-teman kasih kabel cabang juga ya, cabang masuk ke relay NC ya, NO ya. Nah, jadi di sini kaki NO, di sini kaki NC ya. Jadi kalau kita lihat di relaynya seperti ini. Nah, kaki relaynya posisinya yang di sebelah atas sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan ini tidak kita gunakan, kita abaikan aja ya. Jadi dipakai yang sebelah kiri. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, untuk kaki coil 1. Kaki coil 1 ini kita dapat ke arusnya dari kabel warna biru. Jadi kabel warna biru ini tidak dipotong, tetap terhubung. Cuman kita kita sambungkan kabel, kita tambah kabel untuk menuju ke relay kaki coil 1 ya. Nah, jadi di sini kalau untuk lampu jauh kan ini main min ya. Kalau di motornya di bawaannya high-nya ini main massa. Untuk lampu high-nya main massa. Sementara untuk dekatnya yang kita putus itu adalah plus ya. Arusnya plus ya. Untuk low-nya ya. Nah, jadi untuk lampu low-nya ini arusnya plus. Jadi cara kerjanya seperti ini akan saya terangkan. Untuk standar bawaan motor, kalau ini tidak kita putus ya, jadi ketika kunci kontak on, nah maka dari kabel warna biru garis putih ini mengaliri arus 12 volt ke headlamp ya, untuk menyalakan lampu dekat. Dan untuk masanya dari lampu dekat dan lampu jauh itu di kabel warna hijau. Nah, itu sudah saya terangkan juga pada konten sebelumnya. Kabel warna hijau ini untuk masa semua lampu yang ada di batoknya ya. Nah, kemudian
kita pengen buat lampu on off, maka arus yang mengalir dari soket bodinya ini kita potong, kita putus. Terus nanti dia akan tertahan di tombol ini. Kalau tombolnya posisinya masih off ya, ketika tombol ini kita tekan on, arusnya akan mengalir lagi dan keluar di kabel ya, di soket yang satunya lagi. Saya ambil dulu tombolnya. Nah seperti ini ya, arusnya contoh masuk di kabel kuning. Kalau kita tekan on seperti ini, nah maka dari kabel kuning ini akan mengaliri arus ke kabel putih ini ya. Nah seperti itu, keluar dari sini dan masuk ke ini, kita abaikan dulu relaynya. Nah dia akan masuk ke bagian kabel yang kita potong satunya lagi ya, yang ke batok. Nah baru lampu utamanya bisa on ketika si saklar sudah kita posisikan on. Sementara kalau posisi off, nah posisi off berarti arus yang dari sini dia masih tertahan di tombol di pin yang sebelah sini ya, dan di sini masih belum mendapatkan arus. Sementara untuk lampu jauh dari CBR 250RR ini adalah bermain massa, Tigreal massa ya. Maka kalau lampu tombolnya posisi off, walaupun kita tekan tombol lampu jauh di holder kiri, lampu tidak akan menyala. Solusinya yaitu kita tambahkan sebuah relay. Nah jadi cara kerja relaynya seperti ini. Arus yang dari soket headlamp ketika kunci kontak on kan ini sudah ada arus standby, dan juga kita jumper ke relay sini ya, berarti di kaki kom dan di kaki coil ini sudah standby arus 12 volt. Nah supaya relay ini aktif, supaya kaki kom ini bisa mengaliri arus ke kaki NO ya, kaki NO sini, ini NO, ini NC. Nah supaya alir dari kaki dari kom ini mengalir ke NO, ke kaki yang sebelah kiri atas ini, maka di sini harus ada massa ya. Nah massa yang di sini didapat dari saklar sebelah kiri di kabel warna biru polos ya. Dari biru polos ini ketika tombol dim sebelah kirinya kita tekan di saklar sebelah kiri, holder kiri, nah di sini akan mengaliri arus massa. Nah kalau di relay ini sudah mendapat plus dan massa, maka relay akan aktif dan menghubungkan arus yang tadinya standby ke sini. Kalau di sini dia tidak terhubung karena ini posisi off. Nah, jadi mengalirnya ke sini ya, ke relay ini. Ke relay keluar di sini, dan di sini kita jumper ke tombol yang sebelahnya lagi ya. Jadi sama aja fungsi relay ini seperti tombol otomatisnya ini ya. Nah, ini walaupun posisi off, nah digantikan oleh si relay ini untuk menghubungkan kabel yang kita potong ini. Nah jadi seperti itu, masuk ke sini dan masuk ke soket headlamp. Nah maka otomatis selain lampu dekatnya juga on, lampu jauhnya juga on. Jadi semua lampu yang di headlamp langsung on jauh dekatnya ya. Nah seperti itu. Sekarang kita buktikan yang saya jabarkan ini di motornya ya. Oke. Nah sekarang kita di motornya. Ini maaf ya untuk batoknya, memang PCB-nya kita lepas karena di sini saya ada pengerjaan pemasangan bilet di motor ini. Nah kebetulan motornya ditinggal juga sama pemiliknya, jadi sekalian saya mau mengulas untuk bagian lampu utamanya ini. Kalau teman-teman pengen menambahkan saklar on off, nah di sini ini masih belum kita potong atau belum kita putus, belum kita tambahkan saklar on off, masih dalam keadaan normal. Sekarang kita coba nyalakan kotaknya. Nah dalam keadaan normal seperti ini, lampu normal menyala. Ini lampu jauhnya ya, yang di pinggir ini lampu jauh masih off. Ini untuk lampu DRL nya. Sekarang kita coba geser ke atas lampu jauh. Nah ini baru menyala ya lampu pinggirnya, atau kita dimkan seperti ini. Nah itu teman-teman bisa lihat yang di sudut sini lampunya menyala, bisa tekan dim. Nah ini dalam
posisi keadaan normal. Nah, sekarang saya mau pasang saklar on off ini. Saklar on off ya, yang seperti ini. Kita pasang dulu. Pertama mau saya pasang tombol on off-nya tanpa relay dulu ya. Nah, untuk tadi yang sudah saya terangkan seperti gambar tadi, ini memang warnanya agak berbeda karena ini soket copotan. Cuman kalau untuk susunannya, ntar saya cabut dulu untuk soketnya ini. Nah, jadi di sini soket jumperannya sudah kita sambung ya. Kalau teman-teman tidak punya soket jumperan dan pengen memutus dari bawaannya boleh, tapi yang diputus di area bagian yang ke headlamp ini ya, jangan yang ke body ya. Karena soalnya kalau yang ke body kalau rusak ya kita harus ganti kabel set full body ya. Kalau ke headlamp kan harganya tidak terlalu mahal ya kalau untuk ke bagian sini. Tapi kalau bagusnya teman-teman bisa pesan soket yang seperti ini kalau yang tidak pengen merusak kabel bodinya ya. Nah, jadi di sini ini saya lepas dulu yang dari relay coil satunya yang biru, yang harusnya ini kan terjumper ke kabel warna biru atau yang biru dari holder saklar kirinya ini ya, yang arus massa ya. Ketika saklar kiri ditekan yang mengeluarkan arus massa, di sini saya putus dulu sementara karena mau saya buktikan kalau seandainya tanpa relay apakah bisa dim ketika tombol ini posisi off ya. Nah, ini kita off kan dulu sekarang. Kita coba cara kerjanya seperti apa. Ini kita kunci kontak on ya. Nah, kunci kontak on, lampu utama ini off ya, karena si tombol ini kita posisikan di off. Sementara untuk DRL ini normal. Sen kita coba. Nah, sennya normal, yang lain normal, tidak ada pengaruh sama sekali, hanya lampu utama yang off. Kemudian kita coba tekan. Nah, ini lampu utama on ya, lampu utama on seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini lampu utamanya on. Kemudian kita coba geser ke tombol dim ya, tombol dim. Nah, yang di pinggir menyala ya, untuk bagian pinggir menyala, kita matikan dim. Nah, ini normal kalau posisi tombolnya on ya, tombol saklar yang kita buat. Tapi kalau ini kita matikan, nah ini walaupun kita tekan dim, nah ini tidak bisa ya. Nah, teman-teman lihat aja di situ. Nah, ini saya tekan, nah itu tidak bisa ya, tidak normal. Jadi harus posisi sini on dulu, tombolnya posisi on dulu, baru bisa lampu jauh, lampu dekatnya ya. Nah, teman-teman lihat yang di sebelah sini lampunya, nah, baru bisa normal ya. Nah, caranya kita harus menambahkan si relay ini ya. Jadi relay yang dari kaki coil ini kita jumper ke kabel warna biru ya. Kita cari kabel warna biru. Ntar saya jumper dulu. Nah, ini kabel yang dari relay yang dari coil 1 sudah kita gabungkan dengan kabel warna biru ya. Biru dari bawaan motornya ini, biru polos. Sudah saya gabungkan. Sekarang kita coba kunci kontak on. DRL nyala, posisi saklar off ya. Lampu off, posisi saklar off. Sekarang kita coba tes langsung dim di sini. Nah, itu lampunya langsung on ya, teman-teman. Kita coba geserkan ke sini supaya kelihatan. Nah, ini coba saya tekankan lampu dimnya. Nah, jadi walaupun si saklar ini posisi off, si tombol yang kita buat on off ini posisi off, jadi si tombol dimnya ini masih tetap bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu ya cara kerja dari relay yang kita buat ini. Nah, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ya, tinggalkan di kolom komentar. Atau teman-teman mungkin yang ragu untuk merangkainya, takut salah sambung kabel, boleh silakan. Kita juga bisa menerima jasa untuk menjual
jumperan seperti ini ya. Nanti kalau kita jual berikut dengan soket jumper seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal colok, tidak perlu ragu lagi. Dan untuk tombol on off-nya nanti terserah, silakan di WA aja teman-teman mau pakai yang model pasangnya di stang atau yang seperti ini. Ini bisa diselipkan mungkin di bodi sampingnya atau di bagian sini juga bisa dibuat coakan, bebas terserah. Untuk tombolnya, yang relaynya nanti kita buat rakit, tinggal colok. Nah, untuk video kali ini pembahasan untuk tombol on off saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.